lagi bersama aku, Sylvia. Kali ini aku akan bahas 8 hal kesalahan yang umum dilakukan oleh para seller all shop yang bikin all shop kalian sepi dan bahkan calon customer kalian kabur dan gak jadi beli. Yuk simak terus, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah guys, aku mau cerita nih sama kalian. Jadi aku punya bad stories gitu selama kuliah. Nah, selama kuliah kan aku ngekos ya, jauh dari orang tua. Wajar lah jauh dari orang tua, makan gak teratur, gaya hidup kurang sehat gitu kan. Akhirnya aku kena asam lambung guys. Nah, selama bertahun-tahun kena asam lambung, itu sedih banget kan ya rasanya. Tapi sekarang aku udah seneng banget karena asam lambungku itu berangsur-angsur sudah pulih dan sembuh setelah aku rutin mengkonsumsi yang namanya sereal Nutriflex guys. Jadi sereal Nutriflex ini adalah sereal pertama di Indonesia yang mengandung psyllium khas, yang fungsinya itu manfaatnya bisa untuk menyembuhkan asam lambung sekaligus sebagai penambah nutrisi bagi tubuh. Nah, cara penyajiannya tuh gampang banget ya. Jadi tinggal kalian tuangin aja 3 sendok makan sereal Nutriflex ini ke dalam gelas. Nah, habis itu kalian tuangkan 150 ml air panas, aduk hingga rata, lalu siap deh dihidangkan. Jadi sereal Nutriflex ini mengandung bahan-bahan alami pilihan ya guys ya. Jadi ada pati umbi Garut, daun kelor, psyllium khas, gula aren, susu kambing, etawa, madu, creamer, perisa, sintetik, dan vanila. Dan ini teksturnya tuh lembut banget ya guys ya, halus dan lembut banget. Jadi ini tuh gampang banget dicerna untuk lambung kita tentunya. Dan rasanya enak. Rasanya enak banget. Dan yang terpenting, sereal Nutriflex ini sudah tersertifikasi izin edar BPOM ya guys ya. Jadi aman dikonsumsi. Oke guys, langsung aja ya. Jadi 8 kesalahan yang biasa dilakukan oleh para seller all shop yang bikin all shop kalian jadi sepi pembeli bahkan kabur ya. Yang pertama ini adalah kalian tuh salah nulis deskripsi atau informasi produk ya, tidak tepat, bahkan nggak sesuai sama produk yang kalian jual. Misalnya nih, kalian jualnya itu moisturizer ya, tapi di situ deskripsinya kalian tulis face mist atau setting spray, itu kan nggak sesuai banget gitu loh. Dan orang jadi bingung, lah ini fotonya moisturizer tapi ternyata di deskripsinya face mist gitu, yang mana yang bener gitu kan. Terus poin yang kedua ini masih yang deskripsi ya, tentang deskripsi. Terus yang kedua ini, kalian tidak tulis deskripsi secara lengkap dan mendetail ya. Jadi orang tuh ngelihatnya kok gini doang gitu, face mist gitu doang, bedak merek ini gitu doang, gak ada penjelasan fungsinya apa, manfaat si produknya apa, cara penggunaannya gimana, expired date-nya kapan, dan value kelebihan dari produk yang kalian jual itu apa daripada produk orang lain gitu. Misalnya nih ya, sama-sama jual lipstick YSL gitu ya, kayak yang aku jual ini. Nah, orang lain juga jual banyak gitu yang jual kayak gini. Cuman di aku laku banyak karena apa? Aku meyakinkan pembeli. Di deskripsinya aku tulis bahwa ini tutupnya original loh, bukan yang tutup plastik yang tester yang seperti itu gitu kan. Itu aku kasih tahu perbedaan dari seller lain gitu, sehingga yang beli itu jadi tertarik gitu ya. Oh, beda gitu. Jadinya beli gitu kan. Nah, terus kalian juga harus nulis deskripsi yang sedetail-detailnya guys, expired date dan sebagainya ya. Dan juga kalian tuh nggak nulis kondisi barang yang kalian jual itu dengan detail guys ya.
Misalnya nih baru, kalian bilang aja baru, bagus, mulus, bersegel gitu kan, tanpa defect gitu kan, atau kondisi barangnya burik gitu kan, atau second, atau pre-love, atau gimana, atau bompel, boncel di bagian mananya, itu kalian harus sedetail-detailnya. Biar apa? Biar customer kalian nggak kecewa begitu barang dateng, akhirnya kalian nggak ngomong dengan jujur, sedetail-detailnya dengan terbuka, akhirnya barang datang kecewa minta retur, kalian sendiri yang rugi kan gitu. Jadi lebih baik kalian informasiin dengan detail di awal ya, jangan di belakang gitu kan. Kalau di awal kan pendaftaran, kalau di akhir itu penyesalan gitu. Untuk mengantisipasi biar customer kalian nggak kecewa, kalian bisa chat gitu kan sebelum kirim, Kak ini kondisi barangnya ya, difotoin, divideoin gitu kan. Atau kalau misalkan kalian dropshipper, kalian bisa kasih penjelasan lah, Kak tapi barangnya begini ya, nggak apa-apa ya gitu kan, harganya murah gitu kan, aku diskon kayak gitu ya. Nah lanjut yang kedua, selain deskripsi, kalian juga harus pajang foto yang real pic guys. Jangan yang jauh banget dari real pic. Misalkan itu foto kalian cuma comot-comot aja di web ya, kalian bilang kemiripan foto dengan aslinya hanya 70% sampai 80% gitu. Misalnya kalian jualan baju tapi kalian comot aja modelnya, sebenarnya kalian bikin sendiri di konveksi A gitu misalnya. Nah kalian bilang ke customer itu nggak mirip 100% kayak gitu biar tidak kecewa gitu guys. Nah yang ketiga ini, kalian harus kasih informasi kontak yang jelas guys. Misalnya kalian jualannya itu di sosial media, bisa di Instagram, bisa di Facebook, bisa di WhatsApp, bisa di Telegram gitu kan, bisa di web mungkin ya kan. Kalian udah pasang iklan di Google AdSense, Instagram juga kalian pasang iklan di situ kan, udah rame yang nontonnya, yang viewnya, terus tapi ternyata kalian nggak pasang informasi kontaknya dengan jelas, jadinya mereka pas mau order, gimana nih gue harus order ya kan, mana kontaknya nggak jelas, akhirnya nggak jadi deh order. Sayang banget. Kalian harus kasih informasi kontak tuh sejelas-jelasnya ya, dimanapun kalian promosi. Yang keempat ini adalah proses pembayaran yang rumit guys ya. Jadi misalnya customer kalian request nih, Kak aku maunya via GoSend ya, aku COD bayar di tempat gitu, bisa aja gitu, bisain dulu. Terus Kak aku maunya free ongkir, oh bisa via marketplace gitu. Kak aku nggak ada rekening, oh bisa via Dana misalnya. Oh Kak aku bisa nggak bayar pakai GoPay, ShopeePay gitu, bisa banget gitu kan. Atau ke Indomaret, pokoknya mudahkan apapun yang customer mau gitu. Apa COD bisa, minta free ongkir oke, mau bayar via Indomaret bisa, pokoknya apa aja deh iyain dulu gitu. Nanti baru kalau kalian nggak paham gimana sistem pembayaran itu, kalian baru cari-cari informasi tentang itu gitu. Intinya gampang kok kalau masalah pembayaran elektronik ya, pembayaran online itu sekarang gampang banget gitu. Kalau mau via rekening, mau via apa, pokoknya bisa gampang gitu aja, jangan diperumit gitu kan. Kecuali customer kalian, Kak aku mau tapi kirim dulu ya barangnya, ntar bayarnya ngutang gitu, bayarnya habis lebaran nungguin THR. Mohon maaf nih ya, mohon maaf sebelumnya, ini kan Oshop bukan punya bapak lu gitu kan, jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi kalian itu kalau bisa mempermudah sih mempermudah, tapi jangan memperumit juga gitu. Kalian bikin web yang disitu alurnya tuh panjang banget, kalau customer kalian mau bayar harus ribet. Nah yang kelima ini kesalahan yang paling fatal ya, kalian naruh harga tapi nggak riset pasar dulu gitu. Berapa sih harga pasaran dari produk yang kalian jual gitu. Kalian harus tahu kompetitor kalian tuh jualnya dengan kualitas apa, dengan harga berapa. Kalau perlu kalian beli dulu produk-produk dari kompetitor kalian gitu kan, baru kalian jual dengan harga yang bersaing, dengan kualitas yang bersaing juga gitu, bisa diadu nih gitu loh ya. Jangan sampai banyak customer gitu kan, calon pembeli yang search gitu kan produk, nah itu produknya itu keluar di produk kalian, dan tapi sayangnya ini kok harganya jauh gitu dari yang lain, akhirnya beralih ke yang lebih murah dong gitu. Kecuali kalian kasih value yang lebih di situ gitu. Misalnya produk kalian tuh lebih dapat bonus gitu misalnya gitu, sama-sama harganya tapi kalian dapat bonus tester kalau beli di kalian gitu, bisa kan gitu, di bundling gitu guys. Atau ya beraniin lah kasih harga yang lebih murah sedikit gitu kan, atau kalian kasih value plus harganya sama tapi apa, harus ada tapinya gitu, harus ada lebihnya gitu. Soalnya ini penentu banget harga ini guys gitu loh. Soalnya emak-emak zaman sekarang kan
beda 1000 aja pindah ke warung sebelah gitu kan. Jangan main-main, keras nih gitu. Nah yang keenam ini seller all shop kurang lebih berkomunikasi dengan customer nih guys ya. Jadi harusnya ya ditanya dulu dong gitu sebelum barang dikirim atau sebelum dia bayar gitu, kita komunikasi dulu butuhnya apa gitu kan. Misalnya kita jualannya skincare gitu, bagaimana kondisi wajahnya, butuhnya apa, kita sediakan solusinya seperti ini gitu kan. Nah begitu barang udah sampai ditanya lagi Kak bagaimana gitu kan. Akhirnya dia kasih bintang 5 gitu kan, bisa jangan bintang 7 ya kan. Minimal kan kalau dia mungkin kecewa sama barangnya, setidaknya dia mau kasih nilai buruk itu sungkan gitu kan, gak enak sama kita. Soalnya kita sudah berbincang-bincang lebih jauh gitu kan, kita udah ngobrol, kita udah udah ramah nih sellernya gitu kan. Minimal ada nilai plusnya gitu loh, sellernya ramah, dikirimnya tepat waktu walaupun barangnya kurang sesuai ekspektasi dari si customer gitu. Yang ketujuh ini nggak kalah bahayanya juga nih, nggak kalah dangerous ya, bahwa kalian males update stok. Jangan males update stok ya. Kalau misalnya stok kalian tinggal 1 atau habis bahkan ya, kalian nolin stok kalian. Jangan sampai nanti si customer bilang Kak ready gitu, oh ternyata Tony bukan ready gitu kan. Ternyata habis gitu kan, kecewa banget gitu. Kenapa masih ada di etalase gitu kan? Kalau emang habis ya update stok dong gitu loh. Atau produk kalian masih numpuk tapi kalian lupa nggak update, yang nggak laku-laku gitu kan, orang stoknya 0 gitu kan, sampai kapan lakunya, nggak mungkin gitu. Dan yang terakhir ya, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada pembeli kalian yang sudah mengeluarkan uangnya ya kan untuk membeli barang kalian. Kasih award lah ya, kalau perlu doakan yang baik-baik gitu kan. Terima kasih ya Kak, semoga kakak nyaman pakainya, semoga cocok. Terus semoga rezekinya lancar. Next time aku siap kok kalau kakak mau tanya-tanya produk apa yang kakak butuhkan lagi gitu kan. Gitu dong, harus akrab. Nah siapa tahu nanti kalau udah akrab, kita ngucapin terima kasih, kita kasih award atas dia yang mau beli produk kita bisa menjalin hubungan yang lebih dalam lagi. Pikirannya ya kan, bukan begitu maksud gue ya kan. Maksud aku itu menjalin hubungan yang lebih intens. Siapa tahu kita nanti brand kita berkembang ya kan, akhirnya dia mau gabung jadi agen kita atau reseller kita boleh minta kontak WA-nya dia, kita masukin ke grup kita ya kan. Akhirnya dia bisa ngembangin gitu, dia bisa jadi kaki-kaki kita itu ya kan, para customer yang pernah belanja di toko kita. Jangan stuck di situ aja ya kan, minta kontaknya, komunikasi lagi, dijalin lagi komunikasinya lebih baik gitu kan, via WhatsApp atau Telegram gitu. Kita kembangin lagi, siapa tahu dia mau kita tawarin jadi reseller kita gitu loh, dengan value harga yang lebih murah, dia bisa dapat keuntungan yang lebih gitu guys ya. Intinya jangan males-males buat kalian lebih rajin membangun brand awareness. Jadi misalnya toko kalian tuh toko yang baru gitu, atau kalian baru punya merek nih gitu, merek apapun itulah, baju atau parfum atau hijab atau apapun itu gitu, kasih tahu dulu ke seluruh masyarakat Indonesia yang ada di bumi atau yang ada di akhirat gitu ya kan, atau di dunia goib, di dunia nyata, semua harus tahu dulu nih, harus sadar dulu nih, oh bahwa kalian ada, oh bahwa brand kalian tuh ada loh, diakui dan mereka kenal. Itu dulu yang perlu kalian tanamkan gitu loh. Toko kalian ada nih all shopnya gitu, atau kalian nih seller nih, orang harus tahu dulu. Jangan sampai oh lu jualan gitu baru tahu gitu kemana aja gitu loh. Karena kalian apa? Karena kalian nggak rajin untuk itu tadi, membangun brand awareness mereka gitu. Harusnya kalian brandingnya tuh lebih gencar-gencaran lagi gitu, kasih tahu bahwa ini aku seller loh, sekarang aku jualan ini, di review produknya, rajin tiap hari, harus konsisten gitu guys ya. Kayak gitu aja dari aku. Thank you banget buat kalian yang udah setia nonton, yang udah subscribe. Dan buat kalian boleh saranin nih next konten aku bahas apa, kalian tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa follow IG aku
@alfiasepti dan TikTok aku @septilvia. Oke guys, see you next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.